Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya melakukan monitoring dan evaluasi MPLS ya. Ini masa pengenalan peserta didik baru ya, yaitu tahun ajaran 2024-2025. Adapun tempatnya adalah di TPA Negeri Bina Tunas Jaya 15 Jakarta Utara. Seperti apa? Mari kita simak dalam video berikut ini ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jakarta Utara ini memasuki hari yang kedua, dan ternyata materi-materinya memang cukup menarik ya. Dan materi hari ini diantaranya adalah pengenalan diri ya. Jadi kalau sebelumnya adalah mengenal orang tua, guru, lingkungan belajar anak-anak, maka hari ini adalah lebih mendalami peserta didik ya. Jadi bagaimana mereka saling kenal, karena anak tuh kalau udah kenal pasti mereka jadi dekat dan senang untuk pergi ke sekolah karena punya teman dekat ya, punya teman akrab gitu. Nah maka di dalam video ini tadi terlihat ya bagaimana ada lagu gitu ya, betapa senangnya gitu mengenal teman-teman yang baru ini gitu. Kemudian juga ada orang tua murid yang sebenarnya saat itu menunggu mereka ya, tapi ini hanya hari terakhir mereka boleh menunggu di dalam. Setelah itu tidak boleh lagi gitu ya menunggu anak-anaknya di dalam kelas, meskipun sebenarnya kelasnya itu juga terpisah sih ya. Nah kemudian apa yang cukup menarik adalah di sini tuh ada penyerahan ya. Jadi penyerahan ke orang tua. Jadi selain tadi ya kita lihat prosesnya menyenangkan gitu ya, aman, mereka belajar, bernyanyi, menari gitu ya. Tapi juga di akhir itu ada namanya ikrar ya, pembacaan ikrar yang diwakili oleh satu orang tua, kemudian diikuti oleh orang tua yang lain, yaitu bagaimana mereka menyerahkan putra-putri mereka untuk dididik di TPA Negeri Bina Tunas Jaya 15 Jakarta Utara. Menarik ya. Dan saya juga sempat ngobrol nih dengan kepala sekolah ya, PLT, yang kebetulan juga menjabat sebagai penilik ya. Nah seperti apa ya, silakan simak dalam video berikut ini. Oke Bu, kenalan dulu Ibu, nama dan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Jamila selaku PLT Kepala Sekolah TPA Negeri Bina Tunas Jaya 15 yang berada di Pasar Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Oke, Bu, ini dalam rangka MPLS. Berapa hari Bu pelaksanaan? Untuk MPLS sesuai dengan Juknis kita mengadakan 10 hari.
3 hari untuk perkenalan dari kepala sekolah, guru, orang tua, anak-anak itu selama 3 hari dan termasuk lingkungan kita kenalkan. Nanti di hari ke-4 sampai hari ke-10 kita mengadakan masih MPLS tapi tujuannya untuk melakukan asesmen awal supaya guru-guru juga tahu tentang kemampuan anak. Oke. Berapa Bu semua jumlah peserta didik barunya? Oh, jumlah peserta didik itu 18 siswa. Oh, 18 dari total? Dari total 40. Oke. Jadi ini anak yang baru sama yang lama digabung? Iya, kita gabung supaya saling mengenal. Supaya saling mengenal. Dan ini akan terus digabung sampai MPLS 10 hari ke depan? Tidak, kami rencananya sampai hari Jumat karena memang hari Jumat biasanya kita masuk pagi semua. Kalau tanggung hari Kamis, jadi kita langsung saja lanjut sampai hari Jumat masuk pagi semuanya. Nanti di hari Senin seminggu lagi kita sudah mulai dipisah supaya gurunya juga tiap-tiap kelompok itu memudahkan mereka mencari memetakan, melakukan asesmen awal. Karena kan tiap hari nggak semua anak, jadi kita pilih 2 atau 3 orang satu hari. Oke. Nah kalau materi itu tadi Ibu udah jelaskan, tapi sebenarnya yang MPLS 3 hari itu apa aja intinya selain tadi perkenalan? Kita juga sudah memasang fondasi yang kita harapkan, yaitu ada kemandirian, itu kan, nilai agama moral atau dulu namanya nilai agama moral, sekarang namanya nilai agama dan budi pekerti, ada sosial, bahasa, ada keterampilan, ada juga kegiatan yang positif dan lain-lain. Jadi 6 fondasi kemampuan anak tetap dimasukkan dalam kegiatan MPLS sehari-hari. Oke, nah ini kan orang tua masih nunggu ya. Di dalam itu sampai kapan rencananya? Rencana 2 hari. Kalau kemarin kita masuk juga untuk perkenalan orang tua dengan orang tua, memperkenalkan anaknya, dan orang tua sendiri juga perkenalan kepada teman-temannya. Tujuannya apa? Siapa tahu dia deketan, nggak tahu nggak kenal. Jadi mereka supaya kenal lah satu sama lain antar orang tua. Gitu. Oke, sukses ya Bu ya. Semoga MPLS-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dalamnya ada siapa sih di dalamnya? Dia nggak boleh tak? Dalamnya dari mana? Bisa di depannya. Dari sini depan, ajuran depan. Maju dikit. Pintar ajuran apa? Coba lagi, dua lagi.
siapa? Ya, Diana anak lu. Datang bagi yang baru menjadi peserta didik baru. Ibu-ibu sekalian, saya hanya sebentar aja karena diminta oleh ibu kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ya, Bapak Ibu, anak seumur ini ya, seumur anak-anak kita ini TK, ini anak-anak yang masih mendengar apa kata mama papanya. Jadi dia akan masih bilang kata mamaku, kata papaku ketika ada orang berbeda pandangan sama dia. Tapi nanti kalau dia mulai SD ya Bapak Ibu, maka dia akan bilang apa kata guruku. Kita udah ngalaku tuh. Nah, nanti dia akan bilang kata guruku, menurut guruku gitu. Dia akan percaya apa kata kita. Nah, situasi itu kalau Bapak Ibu ini menitipkan pesan, maka pesannya melalui Bapak Ibu gurunya. Karena lebih didengar dibanding kita. Nanti pas SMP, nah masa 13-15 tahun, anak-anak kita tuh nggak mau dengar kata mama papa, nggak mau dengar kata guru, tapi kata teman. Jadi dia harus kita pastikan memilih teman-teman yang tepat. Jadi ada masa psikologi yang seperti itu. Nah tapi Bapak Ibu sekalian, kan ini banyak ibunya ya. Anak-anak ini ya, dia akan belajar sebenarnya seperti apa yang kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu suka banding-bandingin, mereka sebenarnya tersakiti. Kalau kamu gak kayak si kakakmu, gak kayak adikmu, atau gak kayak temanmu, itu jangan lakukan ya. Kedua adalah anak-anak ini merekam ya, ini masa yang dia merekam segala hal yang baik maupun buruk. Jadi kalau dia trauma, maka traumanya akan berkepanjangan. Oleh karena itu dia juga bisa melihat kalau kita sedikit-sedikit marah, dikit-dikit kita itu memaki, dia juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita penuh cinta kasih, dia bahagia, dia merasa aman. Anak-anak yang merasa aman, maka kesehatan mentalnya bagus. Dia juga akan memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi ciri khas anak yang menyakiti dirinya, menyakiti orang lain adalah ciri anak yang tidak bahagia. Nah, penyebabnya banyak. Bisa saja dia korban kekerasan, baik fisik maupun verbal, sehingga menimbulkan psikisnya, atau mungkin dia mengalami kekerasan seksual, tapi dia nggak bisa cerita gitu. Dan banyak anak-anak juga mengalami itu dari lingkungan terdekat di rumahnya. Jadi pertama, ajarkan mereka ada bagian di tubuhnya yang nggak boleh disentuh dan dilihat siapapun. Kalau laki-laki, video ini ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Ya memang kalau melihat anak-anak TK itu lucu, menggemaskan gitu ya tingkah laku mereka. Seperti kita tadi lihat ya dalam video ini,
betapa serunya MPLS di TPA Negeri Bina Tunas Jaya 15 Jakarta Utara. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi aktivitasnya tuh mirip-mirip